Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahrun 'azim fihi nuzilal Qur'an wa fihi shahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'alaiha bin nawajid. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jamaah salat isya wa tarawih rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama selalu bersyukur hanya kepada Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kita kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa pada malam hari ini kita sudah di ujung di bulan yang maha agung, bulan yang penuh barokah, dan bulan segalanya tidak kita temukan hanya ada di bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan Ramadan yang sedang berjalan kita sama-sama ini insya Allah amal ibadah kita sejak awal Ramadan hingga malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya sampai akhir Ramadan mendapatkan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam bulan suci Ramadan, di samping kita mengejar ibadah-ibadah yang sifatnya sholat maupun yang lain, tidak kalah pentingnya ialah kita perlu juga ibadah sosial. Karena ibadah sosial ini kadang-kadang kelihatannya remeh, tapi bisa jadi apa yang kita kerjakan insya Allah lipat gandakan. Inilah rahasia. Berapa banyak di dalam suatu kisah, di dalam hadis yang cukup panjang, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari kedatangan seorang pengemis. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dibukakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Rasul, saya datang ke sini ingin minta sedekah darimu. Biasanya Nabi kalau di pagi hari kalau ada yang mengantar semangkok susu, tidak langsung beliau minum, tapi kadang-kadang panggil Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu Ra'isul, pemimpin daripada Ahlus Suffah. Di Masjid Nabawi itu dulu orang sebanyak 80 orang hidupnya di Serambi. Serambi itu istilah sekarang di samping masjid. Itu ada 80 orang dipimpin oleh Abu Hurairah. Kaum muslimin rahimahumullah, itu kalau ada yang ngirim susu kambing, tapi di pagi hari itu tidak ada yang ngirim, tapi ada seorang meminta-minta, ya Rasul, aku datang ke sini ingin minta sedekah darimu. Ada
Dijawab oleh Aisyah, ya Rasulullah, ma in bisyai'un, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Hai Aisyah, berikanlah gamisku itu. Siti Aisyah karena diperintah oleh Rasul, pasti beliau laksanakan. Dikasih gamisnya beliau. Begitu si pengemis itu mendapatkan gamis dari baginda Rasul, sangat senang sekali. Lalu apa yang terjadi? Si pengemis itu menuju ke pasar. Begitu di pasar, apa yang terjadi? Beliau melelang baju gamis yang baru saja diberikan oleh Nabi untuknya. Dan melelangnya itu tidak tanggung-tanggung, seharga untuk membebaskan budak di saat itu. Otomatis orang berpikir, waduh, mahal amat. Rupanya desas-desus penjualan daripada gamis Nabi ini, si pengemis itu bilang, siapa para kaum muslimin yang berani membeli gamis ini? Ini gamis Nabi, aku baru saja diberikan oleh beliau. Rupanya berita itu sampailah ke telinga seorang kaya raya, tapi beliau buta. Apa yang terjadi? Si orang yang kaya raya itu bilang, wahai budakku, di pasar ada orang menjual gamis Nabi dengan harga cukup fantastis. Coba kamu cek, kalau toh memang benar, berapa mintanya, bayar. Tak kalau engkau bisa mendapatkan gamis Nabi, maka engkau hadiah dariku akan aku merdekakan. Rupanya namanya orang mau dimerdekakan, si budak itu sangat semangat, sehingga sampailah ke pasar, dicari ketemu. Begitu ketemu, berapa wahai budak, wahai pengemis? Aku minta supaya seharga budak yang apabila dimerdekakan. Lalu dibelilah, karena memang sudah ada perintah daripada majikan. Padahal majikan itu buta. Setelah mendapatkan gamis yang ia beli, budak tersebut diberikan kepada majikan. Setelah mendapatkan, majikan itu berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini aku mendapatkan gamis dari baginda Rasul Muhammad SAW. Dengan sababiah ini, semoga aku bisa melihat kembali. Jadi ini pernah terjadi pun tatkala bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah di dalam surat Yusuf itu apa yang terjadi? Saudara-saudara Nabi Yusuf bohong kepada bapaknya Nabi Yakub. Begitu dia seolah-olah dimakan oleh serigala, ternyata dia dibuang di sumur tua dengan bidamil gadid, dengan darah yang bohong, dilumurin di gamis Nabi Yusuf, diberikan kepada ayahnya. Waktu berjalan tatkala Nabi Yusuf sudah dijual di pembesar Mesir, lalu rupanya memang Allah pertemukan sehingga ketemu kembali dengan sababiah gamisnya Nabi Yusuf, akhirnya bapaknya melihat kembali. Itu pula bahwasanya setelah si orang kaya yang buta dengan membeli gamis Nabi sambil berdoa, ya Allah, berkahnya gamis Rasul ini semoga aku bisa melihat. Diusapkan kedua matanya dengan izin Allah. Saat itu inilah sedekah. Intinya orang yang berbuat baik karena Allah bisa jadi berhasil tidak. Itu apa yang terjadi. Orang yang menjadi pengemis gara-gara diberikan gamis dari Nabi akhirnya jadi kaya. Kenapa kaya? Karena menjual gamis Nabi. Keduanya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membebaskan budak yang tadinya jadi budak, dibebaskan gara-gara membeli jasanya, bisa mendapatkan gamis dari Nabi. Yang ketiga, penyakit yang ia derita si majikan itu juga sembuh dengan izin Allah. Makanya kaum muslimin rahimahumullah, lewat momentum di akhir Ramadan ini, bukanlah saja kita beribadah, marilah kita galakkan sesuai dengan apa yang kita punya, sesuai dengan apa yang kita mampu, sedikit apapun yang kita lakukan dengan sedekah, insya Allah tarfa'ul bala. Maka dari itu kaum muslimin rahimahumullah, inilah setelah si buta akhirnya bisa melihat kembali, baru beliau sangat senang sekali. Gamis yang tadinya sudah dibeli dipulangkan lagi kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Rasul, pada hari ini aku telah disembuhkan oleh Allah gara-gara gamismu ini. Aku beli lewat budakku, membeli di pasar karena memang dia membeli seorang pengemis. Rupanya dengan izin Allah aku sangat senang karena ini aku tahu milikmu, aku kembalikan kepada. Rupanya saat itu Rasulullah SAW tertawa sampai gigi gerahamnya kelihatan. Inilah yang namanya momentum dari hal yang sangat kelihatannya sepele bisa menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, orang miskin jadi kaya, kedua, budak jadi merdeka, ketiga, penyakit bisa sembuh atas izin Allah. Gara-gara apa? Gara-gara sedekah. Maka mungkin bisa jadi kurun waktunya sudah sangat jauh, tapi kalau kita lillah wa fillah, bisa jadi kita pulang dari masjid kita yang cinta ini, kita memberikan sesuatu apapun bentuknya, bisa ilmu, bisa kata-kata, bisa harta, bisa apapun, tatkala kita mau menolong kepada orang yang sangat membutuhkan, insya Allah Allah akan lipat gandakan. Bukankah kita sering baca di dalam surat Al-Baqarah, satu biji menjadi 7 tangkai, satu tangkai bisa jadi 100, 100 kali 7 bisa jadi 700, dan Allah pun akan melipat gandakan ibadah bentuknya apapun, tatkala kita lillah wa fillah, insya Allah Allah akan terima. Jadi jangan karena kita seolah-olah ibadah itu hanya sekedar mendapatkan pahala tanpa kita minta dengan sendirinya. Kalau kita mukhlisin alahuddin, dengan sendirinya Allah lipat gandakan. Maka dari itu kewajiban kita beramal sesuai dengan kemampuan, tapi intinya marilah gapai di bulan yang sangat penuh barokah ini dengan apapun asal hal yang positif, insya Allah Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan hajat kita. Mudah-mudahan di akhir Ramadan malam ini, walaupun malam 28, tapi tetap kita tidak kurang untuk semangat beribadah kepada Allah. Jadi kita memang Rasulullah SAW setelah beliau di Madinah sering terjadi malam ganjil, akan terjadi malam Lailatul Qadar. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mau nurunkan di tanggal berapa juga tidak ada yang bisa menghalangi. Di dalam suatu hadis pernah Allah turunkan malam Lailatul Qadar malam tanggal 24. Juga pernah malam nuzulul Quran, juga malam 17. Maka dari itu, siapa orang yang mencari malam yang sangat lebih baik dari 1000 bulan, ya ambil dari malam pertama sampai akhir, insya Allah kita akan bertemu. Jangan kita menjunjung, ini tanggal 21, malam 23, malam 25 dan seterusnya kita mau. Biasanya orang yang model begitu,
akan mendapatkan, karena dia hanya mencari, menjujuk istilahnya, mencari enaknya saja. Kalau toh orang yang mau beribadah supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ya otomatis penuhi dalam 1 bulan, insya Allah ada hal yang baik untuk kita semua. Mudah-mudahan lewat mimbar kutub ini, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ikhlas ini, insya Allah malam ini kita lakukan dengan lillah wa billah, dan insya Allah Allah akan terima amal ibadah kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kekurangan. Intinya marilah kita fastabihul khairat sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang lebih banyak daripada apa yang kita lakukan. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.